Buat sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan share bila kamu suka dengan perjalanan wisata religi bersama Bang Jabrik di siang hari ini. Jangan lupa ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, salam Good Jabrik, wisata religi Pulau Kampai. Good Jabrik, ikuti nanti perjalanan bersama Bang Jabrik ya. Kabupaten Langkat, salah satu destinasi di kota Pangkalan Susu, yaitu kita akan mencoba berjalan-jalan di Pulau Kampai, Pangkalan Susu. Di sana kita mencoba wisata religi yang kita pilih nanti kuburan Panjang dan Mas Merah dan juga Kampung Melawi yang ada di Pulau Kampai. Kita akan menyeberang ke Pulau Kampai dengan menggunakan perahu bot ya. Itu tarifnya itu untuk menyeberang kalau menggunakan sepeda motor kita ke Pulau Kampai itu sekitar 15.000 atau 10.000 ya, satu orang, dan kereta itu jadi 15.000 per kepala. Tapi kalau ada 2 orang tapi di kepalanya itu 5.000, untuk kendaraan itu 10.000 rupiah. Masa perjalanan itu sekitar 45 menit atau sekitar 1 jam ya, kurang lebih 45 menit paling cepat. Mudah-mudahan ombak bersahabat dengan kita di siang hari ini sampai ke Pulau Kampai. Ikutin bersama Good Jabrik di siang hari ini, religi Pulau Kampai. Salam Good Jabrik. Menuju Pulau Kampai, kita akan berwisata religi, melihat kuburan Panjang dan Mas Merah katanya dan Kampung Melawi. Dan akan saya saat ini dengan Bang Kapten yang membawa perahu ini. Ya, kebetulan. Oke, Bang, berapa lama perjalanannya, Bang? Kurang lebih 45 menit ya. Oke, kita telusuri wisata bahari di Kepulauan Pangkalan Susu, kita menuju ke Pulau Kampai. Ya, saat ini kita sedang berada di atas perahu. Ya, inilah dia laut Pangkalan Susu ya, yang ada di bagian Langkat ya. Sebentar lagi pas belakang saya itu juga. Itu ada PNTU juga, PNTU. Kita tidak mendekati ke sana. Kenapa? Karena kita ini menuju Pulau Kampai, jadi lain jalur. Ya, itu kalau mau mendekati sana itu jalurnya ke Pulau 9. Oke. Perjalanan ini kita tempuh selama 45 menit kurang lebih. Ikuti terus bersama saya, Bang Good Jabrik. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, di channel Good Jabrik menuju wisata religi kuburan Panjang. Terima kasih. Ikuti terus perjalanannya bersama Bang Jabrik. Itu di depan sana, ya Pulau Kampai. Kita sudah mau hampir sampai di Pulau Kampai. Pas di ujung sana itu sudah mau mulai mendekati di tepian dermaga Pulau Kampai. Selamat datang di Pulau Kampai, dan kita akan mencoba mencari sejarah dan wisata yang ada di Pulau Kampai. Sejarah kuburan Panjang akan kita cari tahu bersama Bang Good Jabrik. Ikuti terus wisata religi bersama Bang Good Jabrik di Pulau Kampai. Oke sahabat Good Jabrik, saat ini saya sekarang sudah sampai di Pulau Kampai. Belakang saya tepat itu tancapnya ke Pulau Kampai. Kita akan coba terus berjalan menelusuri wisata Pulau Kampai bersama Good Jabrik, wisata religi
kuburan panjang. Ya, sahabat Nur Jabrik dimanapun berada, ya saat ini sekarang saya sudah berada di kuburan panjang yang ada di Pulau Kampai. Yuk ikutin perjalanan saya. Alhamdulillah saya telah sampai dan kita ikutin berziarah atau mengunjungi kuburan panjang yang ada di Pulau Kampai. Yuk ikutin perjalanan bersama kami. Sahabat Jabrik, saya sekarang berada pas di belakang saya ini, yaitu kuburan panjang yang ada di Pulau Kampai. Kita akan mencoba untuk ke dalam, ya, mencoba ingin tahu apa sih yang ada di sejarah Pulau Kampai ini dan kuburan panjangnya. Ayo kita coba masukin ke dalam kuburan panjang. Ada katanya yang satu kuburannya itu ada yang 7 meter dan ada yang 5 meter. Sahabat, kita coba masukin ke dalam. Sebelum ada Pulau Kampai, kuburan ini sudah ada. Terima kasih. Ikuti perjalanan berikutnya.
warga setempat di Pulau Kampai, ya termasuk salah satu keluarga juga, ya yaitu Pak Ngah, yang dipanggil Pak Ngah, yang mengetahui kisah sejarah dari Mas Merah ya. Mas Merah itu ternyata kisahnya itu dua pasang sejoli ya, yang melewati berbagai melewati kisah percintaannya itu dengan berbagai rintangan-rintangan. Tapi untuk lebih lengkapnya kita coba tanya langsung kepada narasumbernya, Pak Ngah, yang salah satu penghuni di Pulau Kampai di Kabupaten Langkat, Pangkalan Sisi. Oke, ayo ikutin ngobrol bersama Pak Ngah, ngobrol santai tentang sejarah-sejarah di Pulau Kampai dan kuburan makam Mas Merah Pulau Kampai. Ya sahabat di Jabrik, ya, saat ini sekarang di tengah-tengah kita ada Pak Ngah, salah satu warga yang menempati di Pulau Kampai ini, yang mengetahui sejarah Pulau Kampai dan makam Mas Merah itu salah satu sejarah yang bisa dibilang sejarah dua pasangan sejoli yang awalnya tidak disetujui dan akhirnya disetujui. Kita akan dengar narasumbernya dari narasumber langsung Pak Ngah. Salah satu keluarga juga ya. Nah, gimana sih kisahnya tuh dari makam Mas Merah ini bisa begitu terkenalnya di Pulau Kampai ini, sejarah-sejarahnya? Jadi Direct aja Pak aja. Nah, bisa sama merokok atau jadi kalau itu kan ada sepasang kekasih, yang satu namanya Salam, yang berasal dari Kalimantan Utara, Sarawak. Sarawak. Jadi si yang itu yang perempuan namanya Mas Merah, asli namanya Salma. Nama Mas Merah itu adalah nama julukan dari seorang kekasih. Oh, berarti Mas Merah itu bukan nama emas yang berwarna merah, tapi itu hanya nama sebutan saja ya sahabat. Julukan saja, kalau bahasa Medannya sebutan julukan gitulah ya. Seorang kekasih kan. Jadi Salam ini berasal dari Kalimantan Utara, Sarawak. Dia hidup bersama seorang tua dan seorang ibu, dan ada seorang saudara laki-laki yang bernama Amran. Nah, jadi pada suatu ketika itu si Salam ini menjalinkan hubungan dengan seorang perempuan namanya Rukiah di Kalimantan Utara sana. Pada suatu ketika si Salam ini inginlah menjalini satu rumah tangga, membina satu rumah tangga dengan Rukiah. Tapi akhir singkat ceritanya, oleh abang tadi berhasrat juga dengan Rukiah ini, maka dilamar oleh abang. Jadi dipotong Jadi si Rukiah ini dipotong lah sama si sama abangnya tadi. Jadi dipotong. Jadi sedih hati si Salam kan, sedih hati. Maka dia mengambil 3 buah batu itu dalam hasrat hatinya. Apa kata Salam? Ku lempar batu ini, 3 buah batu ke Sungai Sarawak. Andaikan batu ini timbul, maka aku akan balik ke kampung halamanku. Tapi andaikan batu ini tidak timbul, maka aku tidak akan kembali untuk selama-lamanya di kampung halaman. Karena putus asa, sedih kan, ya, kekasih yang kesayangan diambil orang, malah abang pula. Jadi udah berangkat lah. Kemana dia berangkat? Menujulah ke Malaysia. Sampai di Malaysia sana bertemulah dengan seorang namanya Den Nujum. Kebetulan Den Nujum itu saudara Pak Ngah. Singkat cerita terus bertemulah. Jadi ada pada satu hari diundang, Den Nujum ini diundang oleh Sultan Beli. Beliau itu ingin ada acara pesta gitu, pesta ayat apa gitu lah. Jadi diundang oleh Salam, ikut bersama pemain musik, bernyanyi, karena Salam ini juga sebagai pendekar biola yang pandai bermain musik dan bernyanyi. Terus sampainya habis semua acara, berpisah. Maka Den Nujum itu menuju Pulau Kampai karena ada saudaranya di Pulau Kampai. Si Salam bagaimana? Mengembara di Labuhan Beli. Mengembara itu jumpalah sebagai ayah angkat lah, berinduk semang kalau orang dengan seorang Haji Kasim namanya. Sudah duduklah di situ. Haji Kasim punya seorang anak, itulah namanya Salma, julukan Mas Merah tadi.
lama-lama kelamaan rupanya si Salmah jatuh hati kepada seorang, inilah Salam deh, jatuh hati. Jadi pada satu ketika Salmah itu mencurahkan hasrat hatinya kepada Salam. Lantas Salam waktu itu nolak, nggak maulah, ini sebagai udah dianggapnya seorang saudara. Jadi lama-lama berhubungan terus. Satu ketika bangkrut usaha, Salam berangkat menuju Perlis, London. Berangkat, tinggallah Salam. Apa keusahaan Salam itu waktu itu sebagai seorang nelayan, bukat kalau bahasa kami. Lama-lama berjalan-jalan hubungan terus, tapi tidak bertatap muka lagi ya. Satu ketika itulah ayah si Salmah dari Mas Merah mau berangkat menuju ke Kampai, pindah sampai di Kuala Berandan. Ada nama satu tempat Teluk Kerang kalau kalian bilang. Situ memang dari zaman tempat ngangkar, banyak perompak, orang bilang perampok. Jadi pada satu ketika si Salam kan sedang buka itu terdengar orang tolong minta tolong, minta tolong dia. Jadi waktu itu Salam bertekad, ini adalah suara Salmah, tidak lain. Berkatalah dia sama Husin, seorang kawannya yang laut. Apa katanya? Wahai Husin, aku akan tolong. Itu adalah suara Salmah. Wahai Salam, jangan, tidak pernah orang yang selamat menolong orang di situ, karena perampoknya hebat. Tidak, aku harus tekad hari ini, bagaimanapun aku harus ambil itu. Ya, selamat. Alhamdulillah itu selamat lah. Selamat. Diantaranya ke Pulau Kampai. Setelah diantar ke Pulau Kampai, kalilah Salam di sana. Mulai menjalin hubungan dekat kan? Jalin hubungan. Itulah dari satu ketika datang saudagar kaya tadi, namanya Tandi Amerikan, Minang Mas Merah. Minang Mas Merah. Lantas, mak setuju, ayah tak setuju. Kenapa? Emaknya memanung materi kalau bahasa sekarang. Jadi kenapa harus terima juga? Ayah tak setuju, tapi karena udah terlilit hutang waktu itu. Nikah lah, bikinlah pesta. Waktu itu Salam diundang, nampilkanlah, menyumbangkan sebuah lagu. Itulah lagu Mas Merah, ataupun penyanyian. Apa dalam sayang Mas Merah, jangan merajuk, mari kemari sayang, abang nak pujuk. Lama. Kalaulah ada penawar yang sejuk, racunku minum, haram tak mabuk. Banyak lagi pantun-pantunnya. Jadi ada satu pantun yang pernah diucapkan si Salam itu apa? Banyak lintah di payah lumut, sayang selasih daun bercerai. Banyak perintah yang akan menurut kata Salam supaya kasih jangan bercerai. Jadi waktu itu dah sampai kita bersandingan. Waktu dinyanyikan Salam itu jatuh Mas Merah dari pelaminan, tak sadarkan diri. Singkat cerita waktu itu berpisahlah Mas Merah ini sama Tandi Amerikan. Berpisah, berangkatlah pulang ke negeri India. Salam akhirnya dapatlah meminang si Mas Merah ini. Tak lama kemudian, tangan berapa lama ada sedikit cerita dalam bukunya, berumah tangga orang ini. Satu itu kena wabah penyakit cacar. Waktu itu maut juga akhirnya. 1 jam 4 dipanggil Allah, 1 jam 5 sore. Bisa tuh. Sebelum mereka berdua. Orang ini dinikahkan oleh Atuk Pangah dulu. Nama Atuk Pangah dulu yang mengarang cerita ini Adam bin Awang, Muhammad bin. Pengarang apa? Pengarang cerita Mas Merah, lagu Mas Merah ceritanya. Pengarang lagu Melayu Siti Payung. Pengarang lagu Mainang Pulau Kampai. Itu singkat cerita gitu. Jadi dari kisah ini itu salah satu ya buat kita para sahabat kejar gimana kisah ini mencontohkan jangan dikejar gunung tak sampai ya. Bila jodoh tersampai maka dia akan ketemu
pada teman. Jadi buat kamu-kamu semua sahabat-sahabat di Jabrik kalau jomblo gak usah khawatir, bahwasannya sudah ada suratan takdir dari Allah, jodoh itu sudah dipersiapkan buat kamu semua yang sedang jomblo. Itulah kisahnya ini, telah banyak dilalui si Salam tadi dan Mas Merah tadi udah banyak dilalui dan akhirnya mereka ketemu dan takdirnya juga sama-sama berpisah di kelang waktu yang berbeda. Itulah kisahnya. Jadi rezeki, maut, jodoh itu sudah suratan takdir lillahi ta'ala. Oke sahabat, salah satu kisah yang sangat luar biasa ya sejarahnya sampai dikenang sama masyarakat di Brandan, Pangkalan Susu dan juga di Pulau Kampai. Itu salah satu pasangan sejoli yang telah ditemukan Allah dengan ikatan budaya. Oke, nah Pak Ngah, jadi kisahnya ini mungkin bisa jadi mana tahu ada nanti nanti karena musyawarah keluarga, jadi naskahnya pun naskah susunannya itu boleh baik. Itu satu untuk mereka wisata di Pulau Kampai. Ini salah satu juga ya, usaha di Pulau Kampai. Semoga ini menjadi destinasi wisata religi dan wisata pasangan sejoli ya, yang benar-benar ingin mendapatkan pasangan sejati itu. Jangan khawatir karena memang semua itu sudah ada suratan takdir. Oke, Pak Ngah, aku mau nanya apakah masalah bulan panjang itu? Kalau bulan panjang Pak, cuma cerita atas cerita ya, cerita atas cerita. Karena aku Pak Ngah dulu mengarang cerita Mas Merah tahun 1920. Jadi sebelum itu Pak Ngah sudah berada di sini sekitar tahun 1900 sudah ada di sini. Itu sejarahnya udah ada. Pak Ngah kecil pun umur 78 tahun itu sudah ada. Sampai sekarang ada orang yang berusia itu sekarang hampir ratusan tahun itu sudah ada. Nggak tahu. Cuma cerita atas cerita, banyak orang berziarah, jenazah berhasil. Cuma asal ceritanya, cuma cerita atas cerita itu. Ini keramat ada mirip sama di daerah sana Besitan. Satu mirip ke sama. Jadi cerita dulu keramat ini berkatalah sama sana, berkatalah dia, kau adalah saudaraku, datang yang sana, kalau kau benar saudaraku, mungkin kalau siapa nama tadi Abron mengatakan, kami dulu bilang Bemban itu untuk menyemai atap. Itu kalau udah dipatah ini ditanam bagaimana pun nggak mau tumbuh, tinggal pulurnya. Jadi oleh yang sana kasih nih, kalau benar kau saudaraku tanam di Pulau Kampai, kalau hidup berarti kau saudaraku hidup. Oleh yang sini kata cerita tuh, cerita atas cerita lah ya. Ambilkan biji durian, direbusnya sampai matang, kasih sama. Kalau kau tanam ini di sana tumbuh, berarti kau saudaraku tumbuh. Mana mungkin? Wali ambak tidak tahu. Tumbuh sana sampai sekarang dilihat di sana di bawah makam. Jadi dulu masa ayah Pak Ngah pernah sekolah di Medan dulu tahun 1900, dia pernah bawa suatu yang ahli apa tulisan itu tahu menandakan Islam atau tidak, namanya Tengku Zainuddin, pengarang Jempa Aceh, dia dari tahun 1960. Dilihatnya, oh ini Islam. Jadi dari sejarah dulu ada namanya di Aceh Daud Beri dalam sejarah, sering datang kemari. Dulu Cina suka muncul-muncul, oleh jadi marah, diusir Cina kan apa kalau bahasa Islam menazar, minta berhasil, dipuja-puja orang tuh. Jadi pada satu hari ada anak Pulau Kampai yang berada di Dumai, dalam tidurnya bermimpi. Siapa nama kalinya? Satu datanglah seorang, tolong jaga kami di Pulau Kampai, jangan biarkan Cina-Cina bakar-bakar dan puja-puja. Jadi
tolong sampaikan kepada masyarakat kalau pasukan Sulawesi 3 malam Cina dia menggunakan jadi sampai sekarang pun itu kan dibongkar oleh gubernur sebagai wisata apa kan itu di situ kawan-kawan banyak kemarin dari Iran datang umpamanya bernazar apa sakit alhamdulillah ini kalau aku baik ini bernazar lah ke situ alhamdulillah sakit ada nggak punya anak nggak punya keturunan kalau aku berhasil punya keturunan aku ke situlah sedekah gitu alhamdulillah banyak yang berhasil cuma sejarah sih pakai panah itu masih nggak tahu ada dulu memang ada dulu ayah panah masih umur 10 tahun tinggalnya di sekolah itu dari zaman dulu itu setiap maghrib datang harimau Allah kegeraman Demikian aja perjalanan saya akhiri di Pulau Kampai, wisata religi Pulau Kampai, yaitu makam Panjang dan makam Mas Merah. Nantikan perjalanan berikutnya di tempat-tempat wisata lainnya. Bila topik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share di Indojabrik. Bila kamu suka perjalanan wisata religi Pulau Kampai. Wassalam.